money don't lie itu memang benar ya. Jadi memang risetnya John Helen Mayer itu betul-betul kenapa Meyerson itu laboratoris, bener-bener meriset betul-betul supaya efisiensinya tinggi. Aduh, walah Fit ini ceritane piye ini? Kita sudah ada di Digico Quantum 852, one of the best digital mixer console. Ini kenapa balik maning ya PM10? Ini piye ceritane nih, Fit? Kenapa, Fit? Apalagi dia mungkin kan touring kan, ya dia maunya pakai konsol yang sama aja udah di request. Jadi apakah dari pertama memang ridersnya request? Iya. Langsung PM10 atau? Enggak, dia minta PM10 atau PM7 atau DM7 atau Evit S6L. Bahkan dikasih DM7 pun mau ya? Iya, CL5 juga mau dia, CL5. Ini padahal cuman ini kita nggak tega aja CL5. Ngeledek lu ya. Lah, halo netizen se-Indonesia Raya. Waduh, saya nyempil terseruak dari tumpukan gudang yang seru banget. Di belakang saya semua stok-stok Meyer Sound dan juga di sini ada 1100 LFC, 1100 LFC, depan saya ada 2100 dan wah, ini yang nggak kaleng-kaleng. Ini ya di belakang saya. Ini ada X40, ada juga Leo, one of the monster, the giant, the biggest of the Meyer Sound product. Jadi saya lagi ada di tengah-tengah stok kita untuk di Meyer Sound. Saya membelakangi Leo dan ada apa aja sih Leo di dalam boxnya gitu ya. Jadi Leo ini adalah salah satu produk Meyer Sound yang terbesar sebetulnya, 2 kali 15 inci. Minggu yang lalu, beberapa waktu itu kita bikin konten sama Raja Terakhir, bagaimana tentang rumus dB, SPL, kekerasan bunyi, itu sama dengan 10 log P2 per P1. Jadi kita akan ngobrol membedah, tadi kita sudah lihat Panther ya, dengan perbandingan yang secara driver 2 kali 12 inci. Padahal Leo 2 kali 15 inci. Tetapi secara teknologi itu efisiensi dari power M-nya itu yang luar biasa sekali multiplikasinya. Nanti kita akan bedah lagi, ini kita akan bahas dulu tentang Leo ya. Leo, kalau kita lihat speknya seperti ini, nah itu kita melihat ya, itu langsung spek dari Meyer Sound, di mana ketika dia linear peak-nya itu ada di 149,5 dB. Nah, itu bisa lihat. Tetapi di dalam spek juga ada tertulis maksimum SPL. Itu pada waktu itu kita sampai kaget banget karena ini one of the loudest speaker gitu. Karena 155 dB SPL. Di mana arti poin 3 itu adalah maximum SPL is the peak measured in free field at 4 meter revert to 1 meter using noise. Nah, 149,5 dB itu adalah linear peak SPL. Jadi itu diukur sama gitu ya. In the free field at 4 meter revert to 1 meter. Loudspeaker SPL compression measured with M noise at the onset of limiting 2 hours duration. Jadi pada 2 jam
dan 50 derajat Celcius ambience temperaturnya. Ketika dia ditulis 149,5 dB. Lalu muncullah Panther di sekitar masa-masa COVID setelah itu ya, 2023, 2022, itu 150 dB SPL. Dengan komposisi drivernya Leo itu 2 kali 15 inci, kemudian 2 kali 4 inci di HF drivernya. Horizontal coverage-nya 75 derajat. Tapi poinnya yang kita akan bahas di sini adalah SPL-nya. Ketika kita mau menaikkan SPL, kekerasan bunyi, untuk naik 3 dB dengan rumus dB sama dengan 10 log P2 per P1, kita menemukan berarti untuk menaikkan kekerasan bunyinya 3 dB lebih kencang, itu berarti butuh power amp P2-nya itu harus 2 kali lipat dari P daya reference-nya. Jadi bayangkan ya, kita akan bersama-sama membedah tanpa mengecilkan, membandingkan, atau dengan brand yang lainnya, tetapi kita pure edukasi untuk kita belajar bagaimana kita meningkatkan sebuah powering system dari loudspeaker. Itulah kenapa Meyer Sound namanya sampai Meyer Sound Laboratories, karena memang laboratories, laboratorium yang meresearch, mendevelop sebuah teknologi supaya efisiensi dari power itu betul-betul efektif. Tarikan daya listrik yang dia ambil inputnya, lalu dia memproses amplifikasinya sehingga powernya itu seefisien mungkin. Ibaratnya begini, bayangkan dulu mobil-mobil zaman dulu cc-nya harus besar, untuk dia nambah kenceng jalannya RPM dan kecepatan dari mobil itu, dia harus nambah mesin. Kenapa? Supaya tarikannya kenceng. Dan kalau 2 mesin, masalahnya bukan hanya tambah kenceng, tapi juga semakin berat karena mesin itu juga menjadi beban dari bodi mobil tersebut. Sama halnya ketika kita bicara tentang speaker. Kalau speakernya kita doublein powernya saja, itu bukan hanya nambah kenceng. Masalahnya kru rental juga jadi berat untuk bawanya. Itu sebabnya efisiensi dari power, kita pernah bahas sama Raja terakhir tentang kelas-kelas amplifier. Sejarahnya dulu dari kelas A, kelas AB, lalu kelas B, terus sampai kelas H, dan sampai sekarang akhirnya dulu trafo semuanya, lalu sekarang akhirnya jadi solid state amplifier. Nah, belum lagi kita bicara tentang Meyer Sound yang notabene semuanya itu adalah aktif. Ini contoh ya, ini adalah 1100. Bagaimana dia membuat powering system dengan pendingin dan semuanya, koneksinya semuanya sudah sangat aman sekali, sehingga ini weatherproof. Dia mau kehujanan, mau apapun juga nggak apa-apa, karena kelistrikan semuanya sudah ada di sini. Colokan semuanya juga aman. Sangat aman sekali. Jadi jangan takut kalau menggunakan Meyer, nanti kalau hujan gimana Pak Yosua. Jadi sudah dia pikirkan, sampai grillnya pun ini ya, ini tidak akan airnya masuk sampai ke dalam. Ini posisi ketika tampak depan, ini tampak belakang, demikian juga sebelahnya. Begitu juga model rain cover seperti ini, ada juga di Leo. Bisa dilihat scroll di konten kita sebelumnya dengan GSM yang menggunakan Meyer Sound Milo. Milo itu sudah lama sekali dipakai GSM, belasan tahun. Dan so far so good, sampai hari ini tidak ada masalah sama sekali. Tur sampai keliling Indonesia, tidak masalah.
Bayangkan dengan teknologi juga Milo. Sama 2 kali 12 inci. Mungkin sekitar 12-13 tahun yang lalu teknologinya. Tetapi SPL-nya dengan format driver yang sama 2 kali 12 inci, Panther bisa mereproduksi suara, menghasilkan dB sampai dengan 150 dB SPL. Nah, kita akan membandingkan nih sekarang. Kita mumpung pas lagi ada di gudang ini ya, jadi kita bisa melihat, saya juga mereview, ada banyak juga yang masuk di kolom komen, juga japri, bagaimana Pak perbandingannya dengan L akustik, kan yang sama-sama 2 kali 12, ada juga yang K2, ada K3. Nah, kita coba lihat ya, ini speknya. Nah, sebetulnya equalnya dengan K2. Tapi lihat ya, di K2 dengan 3-way 2 kali 12 inci, dia masih 147 dB SPL. Beda berjarak 3 dB dibanding Panther yang 150 dB. Jadi bayangkan, karena untuk naik 3 dB dengan rumus 10 log P2 per P1, berarti K2 harus menggunakan power 2 kali lebih besar untuk dia bisa mengejar Panther, meskipun sama-sama 2 kali 12. Ada juga yang lebih murah misalnya dengan L akustik K3, K3 yang baru nih. Ini speknya bisa dilihat. Ini semuanya fair ya, semuanya dari website, dari merek masing-masing. Sama 2 kali 12, tapi 2-way. Dan nih lihat ya SPL-nya. Nah, ini dilingkari 143 dB SPL. Bedanya 7 dB. Jadi kebayang ya bagaimana the power of research and development itu di lab. Meyer Sound Laboratories. Saya pernah ke sana juga dan melihat, merasakan passionate-nya seorang John and Helen Meyer mengulik secara fisika bagaimana mereka bisa punya power yang efisiennya luar biasa. Speaker yang dulu kita harus besar untuk jadi mereproduksi suara yang kencang, tapi ini justru semakin compact. 2 kali 12, kalau kita lihat size-nya, ukurannya juga, dimensinya ini bisa dibandingkan. Nah, ini paling kecil, paling compact. Lebarnya pun juga paling pendek dibanding yang lain di kelasnya. Dengan apa lagi Pak Yesua? Ada juga yang japri, DM, di kolom komen juga. Gimana Pak Yesua dengan GSL, KSL? Sebetulnya bayangkan ya, di Meyer Sound Panther, itu seharusnya equalnya dengan GSL. Which is itu 2 kali 14 inci secara driver speakernya. Tapi lihat, ini speknya ya. Nah, kita bisa lihat SPL-nya 149 dB SPL. Jadi tetap beda 1 dB, padahal sudah 2 kali 14 secara driver. Oke, kita turunin yang di kelas bawahnya. Ini spek dari KSL, KSL. Ya, itu KSL. Mari kita lihat sekarang. Di KSL itu 2 kali 10 inci. Jadi sebetulnya bukan di kelas yang sama karena lebih kecil ya. Meskipun harganya juga sudah hampir mirip-mirip juga sebetulnya dengan Panther, tapi secara driver dia kelasnya di bawahnya karena 2 kali 10 inci. Tapi kita lihat berapa SPL-nya. KSL itu 2 kali 10 inci, tetapi secara SPL dia baru 145 dB. Jadi bedanya 5 dB. Jadi untuk meningkatkan 3 dB saja dengan power 2 kali lipat, dia baru 148 dB SPL. Wow! Nah, habis ini kita setelah ngelihat Leo, kita membandingkan nanti. Karena Leo sudah discontinued. Jadi memang sekarang top of the line produk dari Meyer Sound adalah Meyer Sound Panther 2 kali 12. Ini banyak pertanyaan juga yang ada di kolom komen. Kok aneh Meyer Sound? Masa nggak punya langsung yang paling benchmarknya paling besar, karena kadang di project, di tender orang mintanya line array 2 kali 15 misalnya gitu. Dia malah discontinued ya. Waktu saya tanya itu sama John Meyer juga John McMahon gitu ya. Kenapa kok malah didiscontinued? Kenapa Meyer Sound nggak punya yang 2 kali 15 inci? Jawabannya sederhana. Kalau kita bisa mereproduksi suara dengan kekerasan bunyi yang paling kenceng 150 dB dengan 2 kali 12 inci,
Kenapa kita harus 2x15? Jadi memang isu membuat compact, membuat touring system itu jauh lebih mudah, itu memang jadi consideration dari Meyerson luar biasa sekali. Tetap compact, bahkan ringan, padahal powernya semuanya ada di dalam box speakernya. Nah, isu yang lain juga sering ditanyakan ini, yang paling sering, apalagi di Indonesia, negara tropis, hujannya kadang, waduh, pakai angin yang cukup bobat-babit kemana-mana gitu ya. Tadi saya jelaskan tentang bagaimana rain covernya, bagaimana sisi belakangnya, keamanannya. Ini semuanya langsung kita bisa lihat ya. Kita langsung bandingkan bagaimana juga dengan gantungnya. Gantungannya seperti apa nih? MTG 1100 LFC. Ini gedenya segini nih. Bayangin itu. Dan besinya nih, waduh, aman banget. Bisa gantung, dia mau sampai 8, mau 12 box. So far so good, nggak ada masalah, sudah diperhitungkan, nggak bakal ngeleot gitu bahasanya gitu ya. Bayangkan juga ini MTG yang 1100 ini cuma 2x18 ya gitu ya. Tapi kalau yang 2100 which is isinya itu ada 2x21 inci itu sama kuatnya. Ini semuanya menggunakan MTG yang bisa digantung, bisa ditarik dengan motorized chain hoist, bisa juga untuk pengaman saja seperti aplikasi di Ballroom Jakarta Theater XX1. Itu sebetulnya motorized chain hoist itu dicantol, digantung ke sub itu sebetulnya hanya untuk safety factor, supaya ketika ada gempa, ada sesuatu yang dia harus sampai jatuh itu nggak mungkin, akan ketahan dengan MTG-nya atau flybar-nya. Keren banget, ini Meyerson Leo, kemudian Meyerson 1100 LFC, dan juga 2100 sebagai subwoofer yang paling the latest technology. Karena ini banyak sekali soalnya yang nanya gitu ya, baik di IG, di Facebook, demikian juga Japri, di kolom komen YouTube. Kok Meyer ini aneh sendiri gitu? Karena nggak umum semuanya. Contoh Leopard itu 2x9 inci. Padahal yang lain orang bikin linernya biasanya 2x10 inci. Tapi ini bisa 2x9 inci Leopard. Setelah Leopard langsung naik ke Meyerson Panther 2x12 inci, itu umum. Tapi kehebatannya yaitu efisiensi dari power amplifiernya yang luar biasa. Sehingga dia bisa menghasilkan kekerasan bunyi yang sangat tinggi sekali. Nah, kita habis ini akan lihat, kita akan bandingkan dengan Meyerson Panther langsung on the spot. Kebetulan hari ini kita H-1 untuk konser Air Supply. Padahal Air Supply ngantri semuanya sekarang ada di Istora Senayan, tetapi di Ballroom XX1 Jakarta Theater kita akan bikin private show dengan bintang tamu Air Supply. Seperti apa keseruannya dan persiapan ridersnya, lalu konsol apa yang dipakai, dan bagaimana tata letak layout dari panggung Air Supply besok. Ikuti saya, tetap bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Yuk, cus! Nah, halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Wah, ini seperti biasa kembali lagi ke Ballroom XX1 The Jakarta Theater, The Ballroom. Kita lagi persiapan untuk besok ada konser in-house private show dari Air Supply. Jadi hari ini Air Supply lagi konser di Istora Senayan. Full di sana bersama Kla Project, di mana ada banyak ribuan penonton. Tapi kita dapat privilege untuk besoknya kita akan ada private show di Ballroom Air Supply. Dia saja yang manggung dan semuanya menggunakan sistem in-house. Apa aja yang sedang dipersiapkan kita akan bedah bersama-sama. Ini yang luar biasa nih, seru nih. Seperti biasa menggunakan Meyerson Panther 2x12 inci.
ada apa saja? Ikuti saya. Yuk, cus. Seperti biasa, berarti pokoknya nggak komplit kalau di sini kita nggak nodong sama sing bau rekso The Ballroom at Jakarta Theater. David Passion Fit. Loh, David sabar dan beriman. How are you, brother? Ya. Baik. Waduh, nih Gimana? Gila nih, nggak kaleng-kaleng nih. Apaan itu ngantri nonton konser Air Supply di sini? Private show, son, gitu. Jadi ini spesial banget. Kita lagi persiapan H-1 berarti ya, Fit, ya? Besok ya. Besok kita ada show Air Supply solo concert di The Ballroom XX1. Nah tadi kan gue lihat tuh, Fit, lagi diturunin Meyer Sound Leo, dan kita besok pakainya sistemnya apa? Boleh tolong dijelasin nih, karena gue udah lihat yang tergantung Meyer Sound Panther. Oh iya, besok pakai Panther aja. Panther 8 per side sama subnya 5 per side. Subnya 5 per side. Iya, 5 per side yang di stack ke atas. Ya, 2000 gradient di stack ke atas 5. Iya. 2100 LFC ya. Nah itu, ini nanti lihat, Son, posisinya seperti ini, Son. Nah itu. Terus, nah ini yang seru nih, Bet. Di sebelah kita ini ada front fill. Terus gua lihat colokannya semuanya sudah pakai Milan. Boleh dicabut dulu nggak sih ini? Boleh. Supaya kita membuktikan ya, Bet ya. Pencet ada kunciannya. Ada kunciannya. Nih, pencet sini dulu. Nah, nih ya, Son ya. Jadi Meyer Sound X20 inputnya kok cuman RJ45 gini, Pak. Waduh, ini jangan-jangan dalamnya komputer gitu. Ini bener ya, jadi memang sudah tidak ada input analognya, nanti dibuktiin gambarnya tuh. Dung. Nah ini sekalipun ada speakon, ini sebenarnya power on ya, gitu. Doang. Ini jadi front fill semuanya full kita pakai Milan ya? Iya, yang front fill-nya ini X20 Milan ya. Semuanya. Ya. Jadi dengan Milan ini sudah membawa audio signal membawa audio dan telemetri data. Jadi kayak level amplifiernya panas apa enggak gitu-gitu. Semua dibawa sama LAN satu kabel ini, termasuk audionya. Apa saja yang lu bisa kontrol dan kendalikan dengan satu kabelan ini dengan Milan? Gue bisa mute speaker ini kalau mau. Gue bisa lihat temperaturnya, gue bisa lihat speed fan-nya, gitu-gitu, sama headroom-nya. Yang penting headroom-nya masih berapa dB gitu. Sampai kecepatan fan-nya aja kita fan bisa kontrol bisa, ya? Bukan kontrol, dia lagi kenceng atau apa gitu, atau lagi panas apa enggak. Kalau gitu. lagi kenceng berarti powernya lagi panas gitu ya. Ya, sama yang penting headroom. Jadi kita masih punya headroom berapa dB gitu. Misalnya kan masih baru minus 10 gitu. Berarti kan teorinya kita masih punya 10 dB headroom lagi gitu. Wow. Apalagi yang kita bisa kontrol dengan satu kabel ini. Pokoknya kalau FEB itu dibawa satu RJ45 bersama dengan telemetri data gitu. What a technology gitu ya. Siapa bilang dulu kita pikir kita nggak bisa running dengan kabel data doang gitu. Yang kalian masih pinisirin, silahkan lihat scroll konten saya sama Nabil Hussein dulu yang sekian tahun yang lalu itu dia sudah semuanya mungkin sekarang dengan satu kabel UTP. Bahkan ini cuman ini juga Panther sudah bisa ya, kita menggunakan kabel UTP juga bisa, mampu intinya ya. Sub kita juga pakai Milan subnya. Wow. Nah, yang saya waktu di TD Puspa kan juga udah kan waktu itu pakai Milan. Ya. Banyak netizen yang masih tanya nih, Fit, bagaimana sistem koneksinya ketika kita menggunakan Milan. Jadi dari si mixer itu koneksinya sampai ketemu ke switch itu seperti apa? Kalau speaker dari belakang ya, saya mulai dari belakang. Jadi speaker, karena ini speaker tipe Milan, intinya adalah dia harus dihubungkan ke switch yang support Milan. Ya. Udah itu aja syaratnya. Jangan disambungin ke switch biasa. Kalau switchnya nggak support Milan, ya audio Milannya nggak akan jalan. Jadi harus Milan compatible. Ya. Gitu ya. Setelah itu kalau alat lainnya seperti Galaxy kan support Milan. Ya dong, dicolokin ke switch itu ya Milannya otomatis akan bisa bicara nih antara Galaxy sama X20. Selama dia di-connect ke switch Milan ya audionya akan connect.
gitu. Jadi kita nggak bisa main langsung asal comot. Gua punya router nih, gua colok Nggak gitu. bisa, Nah, itu dealing gitu misalnya. Iya. Ora iso son gitu ya. Karena kan ada protokolnya tuh Milan, saya lupa nomornya berapa tuh Ya. protokol apa itu kalau mau jalanin Milan, karena kayak semacam clocknya itu adanya kayak di switch gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya switchnya nggak support Milan ya otomatis dia jadi nggak mau jalan FVB-nya gitu. Gue inget dulu yang masih pemula awal-awal itu Milan compatible malah Presonus yang gue tahu. Ada Ya. Presonus, Terus ada yang di kelas Extreme atas, Switch, ada Extreme Suite ada juga. ada Luminek, Kemudian ada Luminek yang ya itu udah paling premiumnya. Ya. Lalu Netgear juga ya. Netgear ada juga. Netgear ada juga. EV-Line atau apa namanya tuh saya lupa. Ya, ya. Oke, jadi 8 kiri 8 kanan Panther, lalu subnya 5 kiri 5 kanan. Lu front wheel ada berapa banyak ya? 6 unit. 6 unit ya. 6 unit. Jadi untuk front wheel dan subwoofer semuanya menggunakan Milan Milan, ya. FEP connection gitu ya. Monitor nih kayaknya sepi-sepi banget ini, Fit. Gimana Besok konsepnya? kayaknya pakai ear semua kayaknya. Full Semua? ear kayaknya ya. Even nggak ada backup atau sekedar pakai stage Sub monitor doang dia gitu. minta sub doang di drum. Nah, ini menarik, Fit. Kita pernah bahas tentang subwoofer placement dalam konten kita dulu gitu ya. Ini kalau lu bikin sub mengarah ke penonton, ini nanti kan tujuannya untuk drummer kan berarti kan? Ya. Is it okay, recommended, atau bisa mengganggu bocoran sub kepada penonton apa enggak sih menurut lu? Tergantung ya. Kalau biasanya kalau kayak mereka gini kan mereka pengen dapat getarannya aja tuh. Oke. Kayak kan kadang-kadang orang kalau pakai ear kan dia kehilangan getaran Feel-nya ya? feel-nya Ya. itu. Jadi biasanya ada orang yang minta sub. Ada juga yang suka pakai butt kicker. Tahu butt kicker nggak? Butt kicker ya. tuh kursi yang kayak ada speakernya di dudukannya tuh. Jadi kalau dia Berasa aja dikirim ya? input nanti getar tuh der. Jadi kayak dia berasa dapat feel-nya, sebenarnya itu aja. Nah, kalau dia mainnya levelnya standar-standar aja sih harusnya nggak mengganggu gitu. Oke. Nanti sebelum kita ke belakang nih, Fit. Monitor kan kita nggak ada, jadi banyak pakai in monitor. Kita jalan dikit nih, Fit. Jadi untuk peralatan bass ampli, gitar ampli, lalu sampai keyboard gitu segala, ridersnya seperti apa dari Air Supply? Dia kan cuma minta disediain Sini dulu nih, kita dari ini ampli apa nih? Ini ampli gitar. Kalau Ampli kemarin gitar. mintanya dual rectifier, cuman kita Oke. adanya Mark V, jadi kita kasih Mark V. 2 Pakainya unit, 2 Mesa set. Boogie. Ini untuk Mesa gitar Boogie. semua? Ini buat pemain leadnya, Oke. pemain lead gitarnya. Oke, kenapa 2? Ya dia memang mintanya 2, dia jalan stereo mungkin gitu. Ini supaya netizen Iya. tahu gambarannya ya. Jadi Air Supply itu band yang sudah cukup kawak. Russell umur berapa itu? Saya Waduh, nggak sekitar tahu gua. 70-an ya. Ada kan. Tadi saya search itu kira-kira lahir tahun 50 soalnya. Ya, Gila, bisa itu jadi. 70 something. Jadi kalian belum pada lahir, ini Air Supply sudah ngeband gitu ya, sudah punya album gitu ya. Ya. Ini air supply gitu ya, bukan Palija atau PDAM gitu, supply air gitu, bukan. Ini Air Supply, band Ya. dari Australia. Ya. Nah, terus apalagi nih, bass pakainya apa, Pak? Bass dia minta GK aslinya, cuman kita kasihnya Ampeg SVT4 Pro sama kabinet 8x10. Counter ya berarti ya? Jadi prosedurnya biasanya lu awal terima riders Ya. permintaan, apa yang bisa di-provide, apa yang enggak Ya. gitu ya. Dan so far mereka oke di counter Oke, dengan oke. Ini berarti isinya 8 kali 10. 10. Ya. Wow. Keren. Masih model ampli nih. Padahal biasanya kita udah bersih semuanya, nggak ada ampli-ampli. Kalau gitu besok dia kalau nggak salah dia ada channel mic yang bass mic, jadi makanya dia mungkin butuh ampli. ya. Mau ditodong gitu, Iya, miking kelihatannya gitu. begitu, iya. Wah. Karena ada channel bass mic. Ntar kalau saya ngomong todong itu diomelin raja terakhir soalnya. Miking gitu bahasanya gitu. Dia paling bawel gitu. Ngomong salon juga diomelin itu, nggak boleh. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Ini tempat keyboard. drum kan, tapi ini drumnya drum ntar ya. belum Drumnya datang, belum ya. belum datang. Nah, Ya. riders apa nih, Fit? Minta apa? nih? Pearl, mintanya Pearl Reference. Pearl Reference. Gitu. Drum Gambarnya lama itu malah. gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ding. Itu Bisa provide ya tapi ya. Ada ya. ada gitu, ada yang provide. Ya. Oke, keyboard sekarang Keyboard sih mintanya kalau nggak motif XS, XS atau XF. Jadi kemarin kita counternya pakai XS8 sama XF7. dan tidak pakai ampli malah ya keyboard. Nggak Atau- pakai, keyboard mah jarang pakai ampli. Ya, jadi memang mereka denger juga langsung dari Iya.
in-ear gitu Ya. Nah, air supply sendiri kan sebenarnya tinggal berapa ya? 2 orang kan sebetulnya. Sebetulnya memang cuma 2. Cuman 2 jadi ini jadi lebih kayak home bandnya lah ibaratnya, Oke, kayak band. timnya Ini lah yang ada memang cello juga lah kan di sini 2 orang, besok cello. Tapi kalau Russell artisnya sendiri cuma Russell sama siapa namanya satu lagi? Graham ya? Graham ya, ya. Russell and Graham. Graham ya. yang main gitar, Russell yang nyanyi. Gitu. Ini ada kesulitan nggak untuk provide riders mereka untuk stage so far? Enggak sih so far. Oke, nah Son, ini juga nanti kita akan grebek ini keseruannya. Kita setelah lihat di panggungnya, kita nanti akan grebek juga lihat ridersnya seperti apa di FOH-nya. Tapi sebelumnya nih, Fit, kita tadi gue sempat bahas ketika lihat di gudang tentang Leo, Meyer Sound, juga 1100 LFC subwoofernya gitu ya. Sambil kebetulan kita habis ngobrol-ngobrol tentang SPL, kita lagi membandingkan gitu ya. Sekali lagi, ini tidak ada semuanya based on data dari website masing-masing gitu ya. Karena Panther ini kan 2 kali 12 inci 150 dB. Iya, big SPL-nya ya. Leo itu tahun berapa ya? Lu beli aja udah Leo tahun 2012 kalau nggak salah ya. Keluarnya ya. 2012 keluar, ya, berarti kita pakainya 2013 kalau nggak salah. itu, Ya. berarti 13 tahun ya. Awal ya kalau nggak salah. 13 tahun yang lalu Meyerson mengeluarkan 2 kali 15 inci. Which is itu baru 149,5 ya, dB. Ya. Gitu. Lalu gue iseng nih, Fit, membandingkan karena ini netizen juga baru nonton, ini komentarnya seru banget ini tentang rumus kekerasan bunyi. Gue habis bahas sama Raja terakhir kan, di mana seperti kita tahu dB SPL sama dengan 10 log P2 per P1. Nah, ini kan, betul ya. Kalau kita masukkan angkanya, berarti kan untuk menaikkan 3 dB, kita butuh power 2 kali lipatnya. Ya. Nah, menurut pandangan lu, Fit, bagaimana efisiensi power amp dari Meyer Sound Panther ini dibanding, kan lu udah dua-duanya lu nyetir semua nih, Leo seperti apa dan Panther seperti apa. Gimana menurut lu? Ya, efisien banget lah otomatis. Ya. Karena kan logikanya gini aja nih, misalnya kita punya speaker 10.000 watt nih ya. 10.000 watt itu dapatnya 145 dB. Misalnya, ini misalnya ya kan. 10.000 watt dapatnya 145 dB. Berarti kalau mau naikin ke 148 butuhnya berapa? Wattnya? 20.000. 20.000. Nah, kalau mau naikin ke 151 berarti butuhnya? Waduh, tambah lagi. 40.000, bukan tambahnya 10.000. Bukan tambah 10.000, iya. double the watt. Kalau watt itu kan rumusnya 10 log tuh. Jadi per 3 dB itu adalah double the watt. Gitu. Ya, nah itulah yang tadi kita bandingin ini. Ini resmi ya dari PDF speknya ya. Nah, kan muncul baru nih L-Acoustic K3, K3 gitu ya. Gue lihat sama 2 kali 12 inci. Tapi lebih murah Pak Yeswa. Oh iya. Jadi secara 2 kali 12 sama tapi two way. Ya. Gitu. Nah, gue lihat ini SPL-nya ya. Nah, 143 dB SPL. Jadi bayangin nih, berarti kalau ke 146 berarti itu butuh nambah 2 kali lipat lagi. Ya. Naik 2 kali lipat lagi dari 146 baru 149. Iya. Jadi bayangin itu udah kelipatannya udah berapa kalinya gitu ya. Lalu apalagi Fit? K2 ya. K2 juga tuh sudah 3-way 2 kali 12 inci tapi masih gua lihat 147 dB. Ya berarti kalau mau ke 150 dia butuh twice the power gitu. Jadi itu separuhnya sendiri gitu ya. 2 kali lipat. Separuhnya powernya dari Panther ya. Dia harus 2 kali lipatnya gitu kan. Iya, misalnya kalau itu misalnya ya 5.000 watt gitu misalnya, berarti dia butuh 10.000 watt gitu. Setahu gue begitu. Wow. Ada lagi yang di kelas, kita bicara di premium ya, jadi supaya di level yang sama ya, di NB itu GSL 149 dB, tapi 2 kali 14 inci. Bayangin, itu driver lebih gede loh. Nah, ini yang netizen pengen tahu, Fit. Lu lebih prefer driver gede atau power gede? Nah, itu tuh. Maksudnya bukan power berarti ya, SPL gede gitu. Butuh secara engineer. Kalau driver kan efeknya ke karakter tone-nya ya, biasanya efeknya. Chengli. Efeknya ke karakter tone-nya. Jadi kalau misalnya kita bicara driver itu ya
Logikanya kadang kan yang driver lebih besar tuh kadang low mid-nya lebih tebel lah atau apa, itu kan efeknya ke situ. Kalau SPL ya sebenarnya teorinya SPL ya makin tinggi makin baik, gitu aja. Jadi kita kan bukan berarti kita mau pakai segitu, cuman kita punya headroom aman jauh gitu loh. Secara sound engineer Iya, ya. Jadi lu memang juga kita nggak akan pakai segitu misalnya ya, tapi kan kita dapat garansi kan kita masih punya tenaga yang aman gitu. Cengli. Jadi gambarannya gitu ya netizen ya. Itu ibarat kita kalau naik mobil dengan CC yang lebih besar, kita itu mau jalan pelan, mau jalan kenceng, pasti lebih nyaman gitu ya. Karena apa? Karena ya tenaganya memang mampu, turbo gitu ya. Tapi kalau kita CC-nya sudah mepet, jalan di tol, luar kota gitu ya, gaspol ya keder gitu ya ininya. Makanya disitulah yang terjadi biasanya ada yang leyang, ada yang limbung gitu mobilnya. Kalau speaker berarti distort gitu ya. Betul. Jadi limit, distort, dan cacat gitu ya suaranya. Iya. Nah, compression balik lagi tadi belum terjawab. Apa yang lu rasain? Lu expect kemana nih? Antara high SPL atau high driver? Ya kalau driver kan betul-betul tadi kita ya. kan mainnya kan SPL-nya kan standar-standar aja ya. Kita kan nggak yang ngejar SPL sampai ke gila-gilaan. Jadi ya driver kadang juga pengaruh gitu. Tapi sebenarnya itu kembali ke ini sih ya, kembali ke kadang preferensi orang masing-masing. Kenapa ada yang suka yang besar, ada yang suka yang kecil juga oke. Jadi ya sebenarnya sih buat saya sih fine-fine aja sih mau pakai 15, 12. Paling kalau berasa jauh kalau ke 8 inch, nah itu baru berasa ya, kalau 12, 15 sih so far fine-fine aja. Tapi ada lagi juga yang nimpalin dari netizen, Pak meskipun itu lebih kecil tapi kan kita bisa tutup nih dengan low mid sub yang gantung hanging, atau misalnya kan bisa di cover dengan subnya gitu. Gimana secara sound engineering? Kadang kan kita bicara tone ya, kadang-kadang ya, kadang kita bicara tone ya, kadang gimana pun juga sih speaker kecil kalau sama speaker gede itu kalau menurut pendapat saya pribadi sih gimana pun juga sih nggak sama ya gitu kalau buat saya sih gitu. Kadang-kadang tone karakternya segala macam tuh beda lah kalau menurut saya sih gitu. Bedanya di mana yang lu rasain? Karakternya, tone-nya gitu. Jadi tone-nya lebih tebel, lebih ini gitu-gitu. Kayak Leo tuh kan karakternya lebih tebel ya, lebih tebel, lebih gemuk. Tapi kalau bicara clarity open itu Panther lebih tinggi clarity-nya gitu. Ya itulah jawabannya ya berarti ya. Jadi memang dengan headroom SPL yang masih mampu, turbo engine istilahnya gitu ya. Kita itu mau diapain juga enak aja gitu, karena tenaganya masih sisa gitu ya. Betul. Jadi memang ya money don't lie itu memang benar ya. Jadi memang risetnya John Helen Mayer itu betul-betul kenapa Meyerson itu laboratories, benar-benar meriset betul-betul supaya efisiensinya tinggi. Iya, karena mereka kan sekarang juga berusaha kan supaya speaker itu makin kecil, makin ringan, makin hemat energi gitu. Tapi power dan tenaganya sama besar dengan yang besar gitu loh. Jadi ceritanya kan begitu arahnya. Meanwhile di sini justru kita lebih sibuk dengan powernya, trafone semakin berat semakin kenceng suaranya, atau speakernya kondenya makin berlapis makin kenceng makin berat gitu. Gitu ini edukasi yang kita juga harus mulai share, bukan sok ngajari kita nggak lebih baik, tetapi memang ya kenyataannya teknologi itu selalu untuk mempermudah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya dong. Ya dong. Kalau kita punya handphone teknologinya tinggi dan semakin mempersulit, itu berarti gagal itu teknologinya. Setuju ya? Setuju. Nah, itu gambarannya gitu ya. Ini menarik topik lu tentang ngomong makin compact, makin kecil, karena ternyata 2x12-nya Meyerson ini lebarnya pun juga kalau kita bandingin ya, Fit, lebih compact nih lebarnya nih. Iya, otomatis. Speknya ya. Karena kalau K2, K3 gitu yang kelas itu tuh lebih lebar. Iya, betul. Sementara di NB kelasnya udah nggak ada karena J itu sudah discontinued yang kelas 2x12 inci ya. Sekarang KSL itu 2x10, lompat langsung ke GSL 2x14. Jadi nggak punya lawan di situ, kosong. Tapi tetap secara SPL memang paling tinggi gitu. Sepenting itu ya secara engineering kalau lu ngelihat waktu lu mixing tentang perlunya sebuah kekerasan bunyi. Karena kalau headroomnya pas-pasan, sistem engineer-nya deg-degan.
Iya dong, logikanya Ya, gitu aja ya. kan kalau dimainin kenceng atau mana kan, wah amplinya ngeklip atau apa, itu kan dia jadi deg-degan aja sih kalau menurut Ya. saya sih. Tapi kalau headroom kita aman ya kita lebih tidur nyenyak lah ibaratnya gitu. Nah, ini isu yang menarik lagi, Fit. Lu sebagai di sound engineering ya. Ya. Tadi kita membahas tentang untuk naik 3 dB kita perlu 2 kali power. Iya. Nah, ini juga yang kesalah kaprahan di industri kita ini kadang-kadang juga gini. Speakernya 1, wah kurang kenceng. Tambahin toh 2 box. Wah kurang kenceng. Tambahin dong 3 box. Padahal sesungguhnya nambah box itu juga belum tentu nambah kenceng kalau sistemnya salah. Iya. Misalnya dia memang bukan arrayable. Point source yang bukan arrayable dipaksa malah bisa cancellation gitu. Nah, Ya. saya balik lagi tuh Fit. Naik 3 dB butuh 2 kali power. Naik tambah speaker bagaimana menurut pendapat Kalau lu? nambah speaker itu ngikutin inverse square law kan, ngikutin semacam distance. Jadi kalau Inverse square ya, law. jadi kalau dari satu box misalnya 100 dB nih. Misalnya subwoofer nih contoh ya, satu box 100 dB. Kalau kita tambahin satu lagi itu naiknya 6 dB. Satu subwoofer tambahan Naiknya 6 dB. 6 Ya, dB. ya. Oke. Maksimum 6 dB. Jadi kan nggak persis 6 dB ya. 6 dB itu kondisi sempurnanya 6 dB, tapi Maksimumnya. maksimumnya di 6 dB. Nah, terus kalau udah punya 2, ini kan jadi 106 nih. Misalnya Ya. tadi ya 100, 106. Nah, terus kalau mau dapat 6 dB lagi, 2 kalinya ini. Jadi 4 unit. Oke. Gitu. Oke. 8 unit. Jadi dari 2 unit ke 4 unit itu nambah 6 dB lagi. Nah, terus mau nambah 6 dB lagi ya dari 4 ke 8. Pokoknya double the unit itu 6 dB kalau ini. Karena rumusnya kan 20 log dia kalau itu. Inverse square law. Tapi sebetulnya prinsipnya sama ya. Kalau yang tadi dB itu 10 log, P2 per P1 ini 20 log, Iya, makanya P2 dia per 6 dB. P1 Iya. untuk bukan konteks nambah SPL, bukan kekerasan bunyi kan Nambah itu berarti kan? SPL. Iya, nambah SPL. Oh, nambah SPL-nya juga ya? iya. Oke, nambah. Jadi misalnya satu box 100 nih, kalau dijajarin 2, diukur di tengah-tengah itu ya dapatnya jadi 106. Oke. Cuman nggak murni 6 dB kadang-kadang. Kadang-kadang kan mungkin 5, sekian lah atau berapa. Ya. Karena kalau kayak high gitu nggak bisa nambah 100% 6 dB kadang-kadang. Karena kan kadang ntar ada titik yang cancelnya lah kalau dia overlapping gitu. Tapi kalau Ya. sub kan dijajarin gitu biasanya nambahnya maksimum 6 dB. Oke. Setahu Karena gue gitu. cara penghitungannya memang 20 log. Iya. Kalau yang tadi yang 3 dB itu memang 10 log. Iya. Gitu ya. Nah ini serunya ya netizen ya. Waktu sama Raja terakhir, ini sama nih. Saya nggak tahu kenapa Tuhan mengirimkan saya duo David ini gitu ya. Yang satu David Raja terakhir kita bahas basic secara teorinya gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bahas secara aplikasinya. Dan memang kenyataannya begitu ya Fit ya. Waktu lu nambah satu box lagi, maksimum nambahnya di 6 dB Iya. gitu ya. Free field kan, dalam kondisi nggak ada pantulan, nggak ada apa-apa itu plus 6 dB. Ini bukan berarti sistemnya langsung jadi nambah kenceng 6 dB gitu loh ya. Nambah 6 dB tapi nggak maksimum 6 dB nambahnya. Kemampuan Itu kondisi itunya. kalau phase-nya 0 segala macam ya apa Dalam benar-benar kondisi sempurna, normal. ya itu 6 Kondisi dB. normal. Ya. Gitu. Nah ini basic knowledge, basic audio yang kita terapkan secara aplikasi. Dan Ya. itu lu rasain betul kan Fit ya? Ya. Terbukti gitu loh istilahnya itu. Not debatable gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas sekarang untuk FOH-nya seperti apa. Ikuti saya, masih bersama David Sabariman. Cus! Nah, sekarang saya lagi ada di FOH-nya. Aduh, walah Fit iki ceritane piye ini? Kita sudah ada di Jiko Quantum 852, one of the best digital mixer console. Ini kenapa balik maning ya PM10? Ini piye ceritane nih, Fit? Kenapa, Fit? Nggak apa-apa, request-nya dia emang PM atau DM atau S6. Oh iya? Ya, dan kita udah tawari Quantum, memang dia belum pernah ketemu Quantum dia kayaknya. Jadi dia panik attack.
Jadi ini lepas bukan masalah apa bisa nggak bisa, bukan ya gitu ya. Tapi memang sound engineer itu Ya, yang dia penting lebih dia prefer, nyamannya ya, dengan ya, apa ya. gitu ya. Jadi dia mungkin dia udah punya file save-saveannya segala macam. Quantum mungkin dia belum pernah pakai. Jadi ya udah dia mintanya PM10, PM7 atau DM7 atau S6, ya udah kita provide-nya pakai PM10. Gitu. Ini nuwun sewu nggih, Air Supply nuwun sewu gitu. Ini memang band ya cukup jadul gitu ya memang ya. Tapi memang beliau familiarnya memang biasa dengan Yamaha. Tapi sekali lagi no judgment, bukan berarti ini engineer jago mintanya tinggi, enggak gitu. Tapi karena lu sebagai sound engineer juga kan basicnya kebiasaannya pakai apa gitu ya. Iya. Apalagi dia mungkin kan touring kan ya, dia maunya pakai konsol yang sama aja udah di request. Jadi apakah dari pertama memang ridersnya request? Iya. Langsung PM10 atau? Enggak, dia minta PM10 atau PM7 atau DM7 atau Evit S6L. Bahkan dikasih DM7 pun mau ya? Iya, CL5 juga mau dia, CL5. Ini padahal Cuma ini kita ya, nggak tega aja masih CL5. ngeledek lu ya. Jadi Sebenarnya ada kalau mau CL5. Jiko 852 ini kalau dibeliin CL5 ini dapat ini ya satu kontainer kali itu ya. Ngeledek nih. Tapi itu ya, jadi sekali lagi kita no judgment, justru betul-betul ini supaya kita ngerti dalam sebuah show, dalam sebuah konser itu bukan masalah jago-jagoan atau apa, tapi memang lalu kalau nggak nyaman, masa show lu coba-coba, buat anak kok coba-coba gitu. Nah, ini sama gitu, buat konser kok coba-coba. Jadi akhirnya ini lu tarik lagi gitu ya PM. Iya. Oke. Kita pinjam dari yang PS. Nah, tadi gue sempat nengok di belakang panggung kok juga nggak ada nih masalahnya nih si monitor tuh. Apakah tanpa mixer monitor Dia atau bawa gimana? sendiri. Oke. Jadi rencananya dia bawa. Belum tahu tuh bawa apanya tuh. Malah tahu, belum. ya. Dia nggak tulis di ridersnya gitu ya. Nggak ada. Tapi intinya pokoknya dia tahu FOH-nya apa, nanti dia pasti plug and play di sana lah gitu ya. Dan memang mereka bawa sendiri memang dari awal ya ini. Iya, yang monitornya katanya bawa sendiri. Jadi itu ya Son ya, saya bilang tadi hari ini memang malam ini mereka show di Istora ya Fit ya? Iya, Di malam ini di Istora Senayan, load di sana dan mereka sekarang malah lagi show gitu ya. Jadi pasti mereka juga bawa monitornya sekalian. Oh iya gitu dong, ya. monitor yang sama besok dibawa ke sini. Ntar malam dibawa ke sini. Gitu. Ya, jadi ini nganggur. Quantum 852, one of the best digital mixer console in the world, malah dianggurin gitu. Akhirnya pakainya malah lighting semuanya standar bisa pakai semua ya. Standar. Gitu ya. Apakah mereka bawa tim semuanya juga untuk? Iya. Mestinya bawa lighting engineer ya, bawa multimedia juga mungkin bawa gitu. Oke. Dan tidak ada local artis atau misalnya Nggak ada. artis pendukung yang lain gitu, nggak ada ya. Oke. Sistem yang lain yang spesifik yang rada unik di konser ini apa yang bisa dijelasin Fit? Nggak ada besok? sih ya. Aman ya, karena memang ya alat kita memang sudah cukup paling top of the line, jadi orang datang juga udah pasti nggak nolak lah dengan alat yang ada di sini gitu ya. Lighting tetap bersama dengan Ayrton ya. Ini di ballroom ini menggunakan Ayrton dan Ayrton. Kalau lighting enggak. Kalau di sini ini Ayrton semua, yang di panggung semuanya Ayrton ya. Okay. Ada, kita punya beberapa terbeli di sini, tapi kalau yang di panggung semuanya Ayrton. Semuanya Ayrton ya. Dan nanti kita bisa lihat ya di sisi panggung untuk efek, untuk beamnya semuanya nanti lihat seperti ini. Tush. Keren. Seperti apa show-nya besok kita akan mengikuti, meskipun bandnya jadul, semoga netizen yang usia-usia saya ke atas mungkin bisa reunian untuk menikmati Air Supply. Besok kita akan enjoy konsernya. Oke, Fit, tadi thank you banget kita sudah sharing tentang rumus-rumus 10 log P2 per P1, 20 log P2 per P1, bagaimana kita menggunakan loudspeaker itu powernya sebegitu complicatednya ternyata untuk menaikkan sebuah sistem speaker ya. Nggak gampang ternyata. Nambahin speaker tok juga ternyata bukan solusi gitu ya. Malah jadi complicated. Closing statement dari seorang David Sabar Iman about powering system di sebuah speaker. Apa, Fit? Powering system apa ya? Jadi topik kita akan bahas tentang SPL dan jumlah box atau driver maksudnya gitu ya. Ya kalau itu sih paling ini aja ya, yang penting headroom terjaga, headroom aman, coverage aman, ya udah oke, gitu aja sih. Kalau kita prinsipnya gitu aja sih.
sehingga kita bisa menjaga, memastikan suara itu tidak distort, gampang pecah, karena memang headroomnya masih mencukupi, gitu ya. Thank you banget David, Sabar Iman. Ikuti terus, pantengin terus channel Pro Media Innovative Solution, edukasi-edukasi tentang basic audio. Yang mau belajar secara teorinya, ikuti konten saya sebelumnya bersama Raja Terakhir, bagaimana rumus-rumusnya dan apa itu gelombang bunyi, frekuensi, amplitudo, periode, dan lain-lain, semuanya ikutin di sana. Dan aplikasinya, hari ini tadi kita bahas aplikasi secara konsernya. So, tulis di kolom komen, yang belum subscribe, like, komen, share ke banyak orang. Kita bukan sok ngajari, kita bukan sok jago, nggak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus, Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya, akhirnya waktunya datang juga. The Ballroom XX1 at Jakarta Theater. Jadi sekarang adalah hari untuk kita show dari Air Supply, special private show, capcus. Ikuti saya gimana ambience-nya. Thank you. Nah, seperti ini ambience-nya di konser Air Supply. Kita lihat ya. Jadi semua langsung scan barcode. Kemudian, nah ini yang menarik, ada merch dari Air Supply. Jadi sampai CD-CD dan CD ya ini ya? Yes. Audio CD atau VCD? DVD. Oh DVD. Jadi semuanya yang lama-lama masih lagu-lagunya dikompilasi semua komplit, dan merch-nya juga ada semua. Lalu ada apa lagi nih? Vinyl juga masih ada. Wow. Ini karena yang show nih opa-opa semua juga, jadi masih vinyl masih ada komplit semua ya. Tuh, keren banget. Jadi buat kalian yang mau, please check it out di sini, langsung ke Ballroom capcus, nanti sebelum atau after show bisa lihat. Dan harganya berapa kayak gini? 900 ribuan ya untuk vinilnya ya, 900 ribuan Son. Oke, masih yang lama-lama ya. Dan semua album-album yang lama masih ada semua Son. Tuh. Ini juga Graham and Russell zaman dulu. Thank you ya. Yuk, seperti apa ambience yang lain yang bisa kalian lihat di konsernya Air Supply, ikuti saya. Ini keren kan, jadi suasananya tetap premium, elegans, silahkan dinikmati, dan ada sampai snack-snack, silahkan. Dus. Nah, seperti inilah ambience-nya, luar biasa, nyaman sekali. Sampai di sekitarannya semua komplit, jadi orang bisa mingle, bisa ngobrol di sini. Nyaman sekali, dan orang bisa menikmati, misalnya mau ngemil, mau ngobrol, mingle, bisa enjoy di sini. Ayo, jalan lagi. Oke, demikianlah suasananya. Nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Capcus. Nah, netizen se-Indonesia Raya, ini eksklusif banget, privilege pokoknya. Air Supply 1975, wes podo lahir belum Son? Saya yakin belum pada lahir, ini mbah-mbah, engkong-engkong, opa-opa, tapi energinya buat main musik masih luar biasa. Graham sama Russell. Air Supply hari ini akan private show di Ballroom XX1 The Jakarta Theater, keren banget. Dan seperti biasa, semua full dengan Meyer Sound Panther dan 2100 LFC. Ini eksklusif banget karena kita lagi cek sound. Jadi ini masih kurang 2 jam lagi, 1-2 jam lagi. Jadi lagi cek sound. Kenapa? Karena kemarin Air Supply konser di Istora Senayan. Jadi full house kemarin juga di sana. Kemudian hari berikutnya, Sabtu, ini show untuk private invitation only di Jakarta Theater, The Ballroom. Ini sekarang lagi pada persiapan, tadi cek line, cek jalur semua, dan ada apa saja sistem yang dipersiapkan. Tadi sudah saya jelaskan pada saat preparation dan bahkan ridersnya, bagaimana mempersiapkannya dan peralatan apa saja yang digunakan. Tapi kita bisa spill juga sambil kita jalan, kita lihat ya.
Itu Russell sama Graham juga sudah selesai tadi cek sound jalurnya, dan lihat ya, bersih banget. Panggungnya itu rapi banget karena mostly semua menggunakan in-ear monitor. Jadi tidak ada stage monitor lalu kabel-kabel yang berantakan gitu, nggak ada. Rapi banget. Kemudian seat positionnya juga bisa dilihat ya, semuanya proper sekali karena ya ini warm banget, sekitar 750-an kira-kira untuk seat capacity di sini dalam format theater seat. Ayo kita spill ada apa saja peralatan yang digunakan di sini. Capcus. Nah, ini secara FOH itu seperti biasa. Lighting kita menggunakan Grandma, udah pasti dengan Mas Dimas pokoknya selalu always. Tapi ini baru kali ini yang namanya Digico Quantum 852 nganggur. Kenapa? Karena yang dipakai langsung di Yamaha. Gitu ya. Sambil jalan kita lihat spill apa saja yang ada di sini. Baru kali ini Digico Quantum 852 dianggurin. Ini kayak anggur orang tua ini. Dianggurin, tapi nanti kita lihat mixernya pakai apa. Permisi Mas Teguh. Kamera pakai apa, Go? Sony tipe FX6. Jos gandos. Ada berapa kamera hari ini? 8 kamera. Hari ini 6. Tapi hari ini 6 gitu ya. 6, lalu di depan nggak ada Jimmy Jeep juga ya? Nggak ada. Aman ya. Karena ya simple gitu ya. Sayang tempatnya juga. Buang space kebanyakan Son gitu. Blackmagic Design in-house. Jadi nggak ada yang sewa tambahan alat, nggak ada ya Kang ya. Aman. Lihat dong langsung dong. Sudah ada di sign sama Russell and Graham. Spesial buat The Ballroom Jakarta Theater. Ayo sekarang kita spill, dari sini juga bisa kelihatan mixer apa yang digunakan. Jadi karena belum terbiasa menggunakan Digico Quantum 852 yang which is sudah merupakan top of the line dari digital mixer saat ini, sudah pokoknya percayalah tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Digico Quantum 852. Cuman karena belum biasa, jadi bukan masalah pinter, nggak biasa, nggak bisa make gitu, nggak. Tapi dalam sebuah event, dalam sebuah show, confident, percaya diri dengan menghandle mixer karena dia sudah biasa make, itu penting. Kita nggak bisa untuk coba-coba dalam sebuah event sebesar konser. Jadi menggunakannya Yamaha PM10 yang sebelumnya memang dipasang di The Ballroom Jakarta Theater. Nih, lihat langsung Son. Cus.
serve you.